sore ini kita akan belajar satu hal yang sudah memberkati akan hidup saya. Kalau Anda hari ini membutuhkan sesuatu, katakan pekerjaan, dan Anda sudah melamar sana sini dan tidak dapat. Apa yang Anda butuhkan? Uang? Di sini Anda tidak bisa nyogok untuk bisa dapat pekerjaan. Koneksi? Di sini dibutuhkan satu prof, bahwa Anda seorang yang tepat untuk pekerjaan yang ada. Sometimes, kadangkala Anda harus dites supaya orang yang mau hire Anda itu tahu bahwa Anda adalah orang yang betul-betul tepat untuk pekerjaan yang dia butuhkan. Contoh lain adalah kalau Anda sakit, gimana kalau bisa sembuh? Memang sebagai anak-anak Tuhan kita harus berdoa. Lalu apa lagi? Kita harus minum obat. Kita harus ke dokter. Tetapi ada satu kunci yang terbesar di dalam hidup kekristenan kita, adalah kita perlu iman. Saudara, mari saya persilahkan membuka dari Alkitab kita, dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk berkenan kepada Allah perlu apa, saudara? Perlu iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman adalah way of life daripada anak-anak Tuhan. Iman itu kita perlukan, tidak hanya tiap-tiap hari, tapi tiap-tiap menit, tiap-tiap jam, tiap minggu, tiap bulan, tiap waktu, setiap tahun, ya. Dan ini iman itu merupakan way of life daripada anak-anak Tuhan. Mengapa saya katakan ini? Saya lihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, sudah menerima Tuhan dalam hatinya, tapi mereka tidak punya iman. Kalau ada persoalan datang, mereka mulai goyah. Padahal iman adalah kunci yang diberikan kepada kita. Ya, lihat Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi. Ya. Kalau saya, ya, ini contoh. Kalau saya ingin, ya, saudara tidak punya rumah, ya, seandainya, ya, satu contoh. Lalu saya datang, ya, kepada Ibu Ana, ya. Lalu saya bawa kunci rumah saya dan sertifikat rumah saya. Saya datang kepada Bu Ana. Bu Ana, ini saya kasih, ya, rumah saya. Ini kuncinya, ini sertifikatnya. Lalu apa yang Ibu Ana perbuat? Ibu Ana hanya termangu-mangu saja. Kok bisa ya?
Lalu Ibu Ana hanya pikir-pikir, wah ini gimana ya ini, nanti bayarnya mortgage bulanannya gimana, bayar income tax-nya gimana gitu. Atau sudah sampai di depan rumah 2472 White Dove Lane, hanya berdiri di luar saja. Ini bukan iman. Kalau iman, menerima, masuklah ke dalam rumah itu, nikmati akan rumah yang ada, ya. Nah, saya melihat bagaimana apapun juga, ya, iman ini diperlukan. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan iman yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, lihat toh nomor satu Tuhan Yesus. Jangan lihat persoalan yang ada. Persoalan tetap ada. Tiap hari ada persoalan. Dari yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau kita pandang Yesus, persoalan yang ada, itu ada jawabannya. Ada jalan keluarnya. Nah, kalau begitu, apa itu iman? Kembali kepada kitab Ibrani pasal 11 ini ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu apa, saudara-saudara? Iman perlu bukti. Bukti apa? Bukti daripada segala sesuatu yang kamu akan punya. Kalau kamu sudah punya, kamu nggak perlu bukti. Bukti baru ada kalau apa yang kita harapkan sampai. Jadi bukti itu masih sementara. Iman untuk tiap-tiap situasi dalam hidup ini masih sementara sampai situasi itu jadi kenyataan. Kalau situasi yang kita harapkan itu sudah datang, kita nggak perlu iman. Contohnya, ya, saya kepingin sembuh. Sekarang, ya, waktu saya sudah disembuhkan Tuhan, saya nggak perlu beriman lagi. Kenyataan sudah ada, saya sudah sembuh. Ya. Contoh lain kita lihat adalah Yusuf. Yusuf ini punya 11 saudara. Tapi dari 12 bersaudara yang ada anak-anak Pak Yakub, Yusuf ini yang paling dicinta oleh ayahnya. Dia dikasih jubah yang bagus. Dia lebih disayangi dari saudara-saudaranya yang lain. Of course, ya, siapa yang gak iri, ya. Kalau saya mungkin jadi salah satu saudara Yusuf, saya juga akan iri, ya. Dan bukan itu saja, Yusuf tukang mimpi. Satu hari dia mimpi, ya. Dia mimpi menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin, ya.